Parah banget sih kalian, sombong banget ya. Enggak, kenapa? Kamu dari tadi udah nge-record gua sama timnya gua dan gua lagi kerja, lo ganggu. Kamu harus komitmen sama kerjaan kamu. Kamu jangan pindah-pindah kayak Ya gini. tapi kan aku nggak betah, aku mau pindah. Masa kamu, kamu jangan larang-larang aku sama hal yang aku mau gitu. Kamu tuh baik banget ya. Kamu bisa aja. Nggak, tapi aku serius. Kamu tuh beda jauh banget sama pacar aku. Hey yo, what's up geng? Semua lagi dengan gua Komodiki. Sama gue Gigi di Katakan. Hari ini kita menyelesaikan kasus kliennya kita yang seharusnya harus kita selesaikan gitu loh. Kita lagi menyelesaikan momen putus dan pada saat itu Udah. Sini. oh, emang banget lo. Terus, lu mau kemana lu? Terus ini Mau kemana lu? Kejar dia. Tahan, kejar. gue ngelihat ada seorang cowok yang jahat banget, berani-beraninya gitu untuk ngebohongin hanya dia sendiri. Kak, ya, itu pakai gitu. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting sekarang kamu kan udah tahu dia orangnya jahat, dia nggak pantas buat kamu. Iya kak. Ya, udah. Kita harus minta klarifikasi dari dia. Tapi kan emang dia udah berhubung lari kencang dari tempat itu. Gua pun juga nggak bisa ngejar dia, akhirnya kita lepas. Nggak, dia langsung lari gitu aja gitu loh. Nggak ada ngomong, nggak ada apa, dia marah-marah sama ceweknya udah langsung lari gitu aja. Ceweknya gimana? Aman? Oke yuk, sorry pak. Di situ guanya pengen untuk nyusulin si kliennya kita, mencoba untuk menenangkan dia. Oke yuk. Gak, gue udah tenangin dia tadi Mo, gitu loh. Gue udah bilang ya cowok kayak gitu udah gak pantas gitu loh dipikirin. Oke. Nggak, ini nge-record gue dari tadi deh. Gue udah ngomong sama tim, tolong waspadai cewek itu karena dari tadi dia ngevideoin kita. Tapi pada saat kita menenangkan kliennya kita, nih cewek yang dari tadi ngevideoin kita terus berisik gitu loh, gengs. Ya, lu udah tahu kebohongannya dia, dan dia pun juga. Itu bisa nggak gue mau closing dulu gitu loh. Ya nanti ya, sebentar ya. Oke. Jus. Siapa sih dari tadi? Tunggu sebentar, ini audionya bocor soalnya. Terus dia dari tadi udah nge-record gua gitu loh. Pada saat gua ngejar target tadi. Coba omongin dulu sama dia baik-baik. Gue ngomong dulu sama kliennya kita. Oke. Yuk, sebentar ya. Oke, yuk sebentar ya. Gue nggak tahu tuh apa yang dilakuin sama si cewek itu, tapi akhirnya kita balik lagi fokus sama permasalahannya si cewek ini. Kita udah akhirnya bisa untuk ngebantuin kliennya kita untuk memutuskan hubungan dia sama cowoknya karena emang cowoknya nggak layak untuk mendapatkan cintanya dia. Ya gue yakin banget lah kalau. Oke, ya udah. Pokoknya ya untuk itu mau. Oke, ya udah. Untuk itu menurut gua Gigi dan juga tim kota kamu tuh ke sini selesai. Gua Komodiki cabut. Gigi cabut, bye. Kok jadi ngata-ngatain sih? Pada saat kalian kita udah tenang, dia pun juga terima kasih sama tim kota kamu terus. Gua minta kru untuk nganterin dia pulang ke rumahnya dia. Parah banget sih kalian, sombong banget ya. Enggak, kenapa? Kamu dari tadi udah nge-record gua sama timnya gua dan gua lagi kerja, lo ganggu. Kalau lu emang suka dengan kita berdua, harusnya lu juga tahu bagaimana caranya lu untuk ngobrol dengan baik sama idolanya lu. Kalau emang tapi kok udah dari tadi udah bilang ke kamu kalian kalian. Tapi saya lagi kerja, gua lagi kerja. Gua bukannya nggak ngehargain lu udah mengidolakan kita. Kita seneng kalau lu ngefans sama kita. Tapi kalau kita lagi kerja, kita nggak bisa untuk yang mengutamakan lu. Kerjaan kita adalah tanggung jawabnya kita. Kayaknya dia kesel gara-gara dicuekin sama kita. Akhirnya dia bilang, oke kalau kalian nggak mau dengerin aku, kalian jelekin tim Katakan putus ya.
terserah lu. Aku udah record Oke, semuanya ya. dari tadi lu udah ngevideoin kita dan kita nggak ada apa-apa dan kita nggak kemana dan kita nggak ngapa-ngapain. Kalau emang lu mau ngefitnah berarti emang lu adalah orang yang bukan fansnya kita. Gua nggak takut lu akan ngefitnah gua gitu karena gua nggak ngelakuin apa-apa. Sekarang aku Udah biarin aja, biarin ya. aja. Udah biarin aja. Enggak, aku bakal fitnah dan aku bakal jelek-jelekin nggak bisa kali mau kayak gitu, nggak bisa caranya kayak gitu juga. Udah. Pas kita balik ke tempatnya kita, gue sama Komo lagi mau testimoni, tiba-tiba Mas Fajar datang ke kita, gengs, dan Gue udah berhasil nenangin dia. Oke, terus? Coba lu salah dia mau kali aja dia emang butuh bantuan banget. dia bilang apa sih emang? Enggak, tapi dari Dia tadi teriak-teriak, terus dari enggak, tadi. dia udah ganggu kita pertama. Dia bilang kalau dia ngefans sama kita, tapi Iya. caranya kayak gini. Ini bukan cara fans gitu loh. Ini ada cara ya kan. Dan setelah itu dia pengen ngobrol sama kita dan dia mengancam kita padahal gua masih ada kerja. Kalau emang lu ngizinin gua untuk gua ngobrol sama dia, oke, nggak masalah. Tapi gua akan menelantarkan pekerjaan gua. Menurut lu gimana? Lu ngobrol dulu deh. Mungkin biar kelar satu masalah dan dia nggak ada yang ini juga. Akhirnya situ, gengs. Kita ngobrol sama dia dan gue bilang, oke, kita udah nurutin apa yang lo mau. Aku minta maaf banget. Sebenarnya aku kayak gitu, nggak ada apa-apa di video aku. Ya emang nggak ada apa-apa di video lo. Jadi makanya kalau emang lo pengen untuk ngeposting video itu, lo mau kita silakan. Karena nantinya akan tahu siapa yang benar sama siapa yang salah. Kenapa kamu harus ngelakuin Ya dengan kayak gini, ya harus kayak gini kak caranya. Soalnya aku pengen minta bantuan kakak, aku pengen didengar kak. Enggak, tapi gue tahu kan kalau caranya salah dan caranya yang salah. Ya udah dengerin aja dulu, Mo. Dia mungkin juga Oke. punya masalah gitu. Oke. Sekarang masalahnya kamu apa? Apa yang mau kamu ceritain sama kita? Setelah akhirnya kita cooling down, setelah akhirnya kita menenangkan dia bilang, Aku mau ketemu sama kalian kak. Aku mau dibantu sama kalian. Aku punya hubungan tapi hubungan aku berantakan banget kak. Jadi aku punya cowok. Dia udah ngomong serius sama aku. Udah merencanakan masa depan kita. Udah mau menikah kak. Tapi saat bulan-bulan terakhir ini kayaknya tuh dia kayak udah mulai gak serius gitu kak. emang kenapa kamu bisa bilang dia nggak serius sama kamu? Karena akhir-akhir ini dia itu jarang banget kontak aku kak. Dan alasannya dia itu ingin lebih dekat dengan teman barunya di kerjaannya dia. Dan dia juga ganti-ganti pekerjaanmu. Kalau gue boleh tahu kerjanya apa? Dia seorang penjaga parkir kak. Oke, dia kerja sebagai seorang penjaga parkir. Oke, terus? Iya, tapi lama-kelamaan dia itu berubah kak. Sejak dia pindah kerjaan, dia jauh dari aku kak. Dan baru-baru ini aku dengar kabar dia mau pindah lagi kak. Dan ketakutan aku sangat takut. Dia pindah ke cewek lain kak. Gara-gara pindah kerjaan itu. Di sini aja gue udah kayak, kok lu mikirnya gitu sih? Dia pindah-pindah kerja untuk mencari pekerjaan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Seharusnya lu support itu, bukan malah mencurigai itu. Itu ya gue cukup mengerti lah soal perasaannya dia, gue cukup mengerti soal apa yang dia alamin ini. Gini mau harusnya dia juga bisa menyeimbangkan. Bentar, ini juga dia harus nyeimbangin gitu loh. Dia harus nyeimbangin antara dia, pekerjaannya dia sama ceweknya. Ini kan pasti banyak kemungkinan lah yang terjadi gitu loh. Kenapa dia jadi suka pindah-pindah kerja? Apa karena emang bener dia pengen untuk mencari pekerjaan yang lebih baik untuk masa depan lo berdua sama dia? Atau emang ada maksud yang lain? Kita belum tahu itu. Oke, tapi lo yang ngejain hubungan ini pasti lo yang merasakan itu. Oke? Kita akan mencoba untuk ngobrolin ini dulu sama tim Kata Kamu Putus gitu. Yang penting lo udah ngobrol sama kita. Dia di sini dia berterima kasih banget sama kita gitu. Ternyata memang dia bener-bener butuh bantuan kita banget. Gengs, hari ini kita barengan sama Ima. Ima udah ada di mobil kita dan Kita di sini lagi ada di dalam perjalanan menuju ke tempat kerjanya Teguh.
Kak, aku makasih banget ya sama Kak Gigi ya. Udah mau bantuin aku, Kak. Aku sayang banget soalnya, Kak. Aku cinta banget. Aku mau nikah sama dia, Kak. Aku pengen tahu keseriusannya sama Kak. Makanya aku berani ngelakuin ini ke kalian semua. Aku minta kayak nangis-nangis. Kak, minta tolong. Karena aku sayang banget sama dia, Kak. Oke. Aku pengen banget nikah sama dia, Kak. Bagus kalau emang, bantu, Kak. iya kalau emang lo pengen dia lebih baik, ya udah pertahanin itu gitu. Tapi ya kita akan nyelidikin, kita akan cari tahu dan moga-moga aja dia nggak kenapa-napa ya. Udah kira kita udah nyampe di tempat kerjanya si Teguh. Itu ya kantornya ya? Iya, di sebelah sana itu nih tempat kerja, Kak. Oke, dianya mana? Kok nggak ada? Jus, monitor Jus. Ya mau. Lu ada lihat target yang kita nggak? Yang tim yang dari tadi udah standby di sini. Ada mau ini dia lagi jaga parkir mau. Kamu pakai ini buat dengerin omongan dia. Oke, coba Kita kirim bakal audio nyadap dulu dia, dong ke oke? gua dong. Oke, gua kirim. Cari itu dulu, dia ya? cari dulu. Itu ya dia? Oh, Itu ya? Itu bukan. Iya, yang itu iya. Itu dia ya? Iya, itu cowok aku, Kak. Dia kerja sebagai dan nggak ada hal yang aneh sedikit pun. Akhirnya pada saat itu kita bilang sama dia. Nah sekarang kita minta untuk lu ketemuin dia di situ. Lu obrolin tentang apa yang lu obrolin ke kita. Tentang apa yang lu mau dalam hubungan ini sama dia. Tentang apa nasihat pengennya lu terhadap dia. Lu nasihatin dia untuk dia fokus sama satu pekerjaan dulu, fokus sama hubungan lu sama dia, fokus untuk rencana hubungan lu yang emang akan serius sama dia. Dia akhirnya turun dari mobil dan nyamperin Teguh di situ. Ima turun dan pada saat dia turun, Oke, ya udah biar dia coba buat ngobrol baik-baik dulu gitu loh, kita akan lihat gimana sikapnya cowoknya dia gitu loh. Oke, yuk audionya kirim ke gua, bisa digedein lagi nggak, Jus? Halo monitor Jus. Kamu ngapain sih kesini? Aku mau ketemu kamu sebentar, aku ingin ngomong sesuatu penting. Ngomong apa? Kan aku masih kerja, aku belum selesai. Ya, tapi kan ini jam istirahat. Aku tuh lagi kerja, kamu gak bisa lihat. Aku masih dikit lagi, masih Ya belum udah jam istirahat. sebentar aja ya. Aku mau ngomong sesuatu, sebentar aja please. Penting banget. ya kan cuma sebentar aja cewek lu cuma nyariin lu bentar doang gitu maksud gua. Kenapa nggak ada salahnya untuk ngomong dikit sama ceweknya? Aku bosan, kok mau pindah lagi kayaknya. Bosan banget kayak gini. Loh, kok pindah sih? Kamu kan baru 2 bulan di sini. Ya aku Kalau gak kamu cocok sama pindah, lingkungannya. Aku gak cocok sama lingkungannya. ya tapi kalau kamu pindah gimana kamu meningkat pekerjaannya? Kamu pindah, kamu belum tentu diterima di pekerjaan lain. Kamu nanti nganggur. Kamu kalau nganggur sebulan, 2 bulan, nanti kamu gak punya uang, aku kasihan sama kamu. Terus kamu utangnya juga sama aku belum Tuh. dibayar kan? Kamu bahas utang. Enggak, maksud aku bukan kayak gitu. Kamu jadi bahas utang sih. Ini maksudnya dia ternyata cowoknya ini pinjam duitnya dia juga. Iya itu dia makanya gimana mau dipegang Enggak, tapi omongannya dianya gitu. ini jangan sampai ngehakimin. Ini yang gue bilang jangan sampai untuk ngehakimin cowoknya. Lu, Iya nggak? tuh dia marah kan jadinya kan. Aku pasti bayar, tenang aja. Tunggu aku gajian, aku bayar. Ya, Iya, Mak. Iya. Udah deh. Ya udah yang ya udah maaf. mendingan kamu ya. pulang, aku masih harus kerja. Aku mau balik kerja, kamu pulang. Ya. Kamu kok masih ragu sih? Aku masih mau kerja. Kamu mendingan pulang. Lama sudah ku pendam, tertahan di bibirku. Udah lo Itu lo ngomongin. dengar gak? Dia bertanggung jawab, makanya dia pengen untuk mencari pekerjaan yang baru, pekerjaan yang jauh lebih baik, gajinya pun juga akan lebih besar, biar dia bisa bayar hutangnya dia ke ceweknya dia ini, dan dia akan tetap untuk bisa ngejalanin rencananya mereka berdua untuk hubungan mereka yang jauh lebih serius ke Iya, depannya. gue ngerti. Tapi kalau dia nggak stuck sama satu kerjaan sampai kapanpun dia nggak bakal maju-maju mau. Itu dia cuma ngelakuin, si ceweknya cuma ngelakuin itu cuma karena dia care. Sebenarnya apa yang dia omong sama Ima ada benernya. Dan gue yakin Ima bukan orang yang hitung-hitungan gitu. Ya, Berarti bagus dia dong. adalah orang yang harus lebih sabar untuk menyikapi permasalahan Ya, ini mau gitu. sampai kapan dia sabar gitu loh mau. Ya, tapi maksud sekarang gua. hasilnya apa coba? Nggak ada kan? Oke, yuk arahin ke mobil aja Pak. Maju lagi aja dikit Pak. Maju lagi dikit Pak. Ya udah akhirnya mau nggak mau Ima pergilah dari situ. Ima pergi dari situ dan dia balik lagi ke mobil kita. Tuh kan, Kak. Bener. Emang usir aku.
Kan gue bilang sama lu tadi jangan hakimin dia dulu gitu loh, jangan tuduh dia dulu, tapi lu di situ ngehakimin dia. Kan lu cuma berusaha care sama Tapi dia. kan aku cuma buat nasihatin dia doang, Kak. Dia tuh mau ganti-ganti kerjaan lagi, aku bingung deh, Kak. Ya siapa tahu aja dia emang nggak betah kerja di sini atau dia punya masalah dengan pekerjaannya yang baru. Kenapa lu malah ngehakimin dia gitu dan malah nanya soal hutang tadi gitu. Ima bilang ya karena emang gue nggak suka dia pindah-pindah gitu. Ya siapa tahu emang dengan pindah-pindahnya kerjaan itu dia bisa dapetin pekerjaan yang lebih baik. Nah jadi setiap dia mau pindah kerja itu dia selalu nganggur. Iya, pasti dia nganggur sebulan atau 2 bulan. Dan itu dia nggak punya uang, Kak. Aku kasihan sama dia. Terus dia minjem uang. Oke, aku kasih, Kak. Tapi kalau kayak gini caranya, dia pasti minjem lagi. Kapan dia nabung buat... Oke, lu Kenapa aku, Kak? berarti lu memperhitungkan dong. Aku bukan ada perhitungan, Kak. Aku cuma bingung aja, Kak. Dia tuh minjem. Ya kapan dia nabungnya lah, Kak? Itu kita nggak ngelihat. Gue jujur aja gue belum bisa melihat kalau Teguh ini bisa pegang komitmennya dia. Sampai akhirnya situ kita nggak lihat Teguh disamperin oleh seorang. Itu siapa tuh? Kayaknya bener nggak sih? Kayaknya orang yang kerja di parkiran ini juga deh. Itu aku nggak kenal, Kak. Itu siapa aku juga nggak tahu. Enggak, nggak macet. Enggak macet. Bentar ya. Kita mau kemana emang? Bentar. Oke. Kamu nyari siapa? Bro, sini bro. Bentar. Ini, tolong gantiin gue bentar ya. Gampang. Cuma ada ini bro. Salam, terus kenapa? Hah? Bener lu ya? Iya. Jangan kagak nih. Iya bener nih. Sip lah, Iya, pokoknya tolong ya. mantap. Oke bro. Sip. Kita mau kemana? Pergi makan. Pak, ikutin Pak. Jos, ikutin dia Jos. Itu dan apalagi pada saat kita lihat dia pergi sama cewek. Nggak tahu. Tapi dia jalan sama cewek itu. Ikutin Pak. Tapi pada saat kita ngikutin Teguh sama cewek itu, Ima udah kayak lost control, gengs. Tuh kan, Kak, bener kan? Karena dia bilang mau kerja lagi, Kak. Tapi itu kenapa dia pergi sama cewek? Itu bener kan kecurigaan aku, Kak? Enggak, belum tentu bener juga ya. Siapa tahu emang dia punya urusan sama cewek ini kan bisa jadi aja gitu. Atau dia tiba-tiba aja izin kan bisa aja. Curiga wajar. Ini soalnya aneh juga, mau ngapain tadi dia bilang dia kerja, harusnya dia kerja di sana tapi Dia dia udah pergi. masuk, Kak. Gimana gitu ya, namanya cowok lo udah bohong sama lo, respon kayak gini pasti dilakuin sama semua cewek. Nggak, kalau lu nggak bisa untuk kontrol rasa cemburunya dan juga rasa curiganya lu, hubungan lu akan makin hancur, hubungan lu akan makin berantakan. Udah tenang aja Oke. kita cari tahu dia ngapain dan dia pergi sama siapa. Pak, dia masuk ke situ Pak. Ternyata mereka ini nyampe di tempat warung bakmi gitu lah. Mereka makan bareng di situ. Bang Ubes. Baik bang. Ini aneh mau mesen mie ayam. Oke. Dua ya. Oke. Cepet ya. Nggak, itu kan dia cuma makan doang gitu. Dia makan doang, tapi lu udah langsung menuduh dia dan lu bilang kalau dia udah bohong sama lu dan kecurigaan lu benar tentang dia gitu. Padahal dia cuma makan doang. Ya, Kak, aku sebagai pacarnya, Kak. Harusnya dia ceritain yang punya teman Enggak. Iya, dan masalahnya juga dia udah bohong mau. Aku tuh pokoknya sering banget makan di sini deh. Apa nyesel kamu nyobain rasa mie ayam ini? Coba ya, aku coba ya. Kamu di kantor kamu gimana? Di kantor sih aku enak-enak aja. Temannya juga enak. Nggak tuh, lu dengar nggak gitu lah. Nggak, dia cuma cerita doang sama si orang ini, tapi lu di sini udah langsung curiga sama dia, lu udah langsung nuduh dia. Tapi aku pacarnya, Kak. Harusnya dia cerita sama aku. Dia tadi nggak bisa cerita sama lu karena lu udah ngungkit-ngungkit soal uang. Kalau emang si Teguh ini kesel sama Ima ya nggak harus dia pergi sama cewek juga dong. Kebetulan sih di tempat aku juga lagi ada lowongan. Bener kamu? Tempatnya juga enak, ber-AC, nggak panas kayak tempat kerjaan kamu yang ini. Kamu juga gajinya juga lebih gede. Kamu bikin CV-nya dulu, terus kamu kirim ke aku. Dia dapetin hasil gitu. Dia tadi curhat sama temennya ini dan temennya ini ternyata dia ngasih peluang kerjaan yang baru sama cowoknya lo tuh. Tapi terlalu care kalau menurut gue cuman temen doang nggak kayak gini sih. Iya, kok ceweknya care banget sih? Siapa care kayak gitu, Kak? Orang dia bukan pacar, bukan saudara, bukan apa?
Dia kan teman dari cowoknya lu, makanya lu sampingin dulu cemburunya lu gitu loh. Lu jangan nuduh kalau emang cowoknya lu punya hubungan sama cewek ini. Cewek ini temannya cowoknya lu yang nanggepin curhatan dari cowoknya lu gitu. Harusnya lu seneng dong ada orang yang perhatian sama cowoknya lu. Ya gue juga bingung gitu, kenapa si Teguh ini kayaknya lebih mau cerita sama si cewek ini. Bawa semuanya hari ini, aku pulang kerja aku siapin semuanya ya. Ya langsung kamu siapin ya. Iya, berarti besok kita ketemuan ya. Oke, nanti kita ketemuan di tempat biasa aja kali ya. Ya bisa jadi aja mereka berdua emang temenan, temen deket ya bisa aja. Oke, dia cabut dari situ. Nggak, itu dia pisah sama cewek itu toh. Dia nggak balik bareng sama cewek itu. Ikutin dong, ikutin di sana dong, ikutin dia dong, ikutin dia dong. Ikutin aja dulu. Oke, Cok, ikutin Pak Gani. Nggak, dari apa yang tadi yang dia obrolin, menurut gua, obrolannya mereka itu masih obrolan yang biasa. Dan tanggapan mereka berdua masih tanggapan biasa karena emang mereka ini cuma curhatin soal pekerjaannya mereka. Gua nenangin Ima dulu dan gua bilang sama Ima, kita nggak bisa untuk ngebantuin untuk menyelesaikan kasus ini kalau emang lu nggak bisa tenang. Tentang bagaimana perasaan dia, lu nggak akan bisa untuk dapetin itu karena lu akan selalu menilai apa yang dilakukan itu dengan rasa cemburunya lu. Udah pokoknya percaya sama kita, Oke. kita cari dia, kita cari Kita lagi, ke kita base cari camp tahu aja, Pak. lagi, kita cari Yang lagi, lain kita tetap lagi. gua cari dia, gua ke base camp balik. Keesokan harinya kita pengen pergi ke rumahnya Teguh dan kita pengen ngikutin Teguh lagi. Kemarin kita udah ngikutin dia, kita bisa menemukan ya dia ada di mana, ya dia balik lagi kerja dan nggak ada tanda-tanda dan nggak ada bukti-bukti kalau memang dia dekat dengan seseorang, oke? Dan cewek yang kemarin itu pun kita juga belum tahu sebenarnya apa hubungannya dia sama cewek itu. Iya. Nah sekarang kita minta untuk lu ketemu lagi sama dia tapi mengklarifikasi semuanya. Iya, aku memang pengen ketemu banget sama dia. Aku juga udah lama gak ketemu dia. Kau udah jarang komunikasi. Oke, ya udah pokoknya di Tanyain sini. baik-baik sama dia gitu. Dari kemarin ya, emang gue lihat lu terlalu mojokin dia gitu. Sampai akhirnya dia marah. Jadi sekarang mungkin lo bisa redain emosi lo dikit untuk ngomong sama dia. Kalau lu ikutin buruk sangkanya lu nggak akan bisa dapetin bahagia. Kalau emang ada sesuatu yang pengen untuk ya lu tanya sama dia, tanya, tapi tanya baik-baik, jangan hakimin dia dulu, jangan nuduh dia dulu. Karena kemarin pada saat lu menghakimi dia dan juga menuduh dia, situasinya jadi kacau. Dia akan terdesak, dia akan ngerasa terdesak. Kalau gue lihat ya cowok lo orangnya kayak gitu. Jadi ya lo mungkin harus berusaha lebih sabar dan lebih tahan emosinya lo juga. Bisa nggak? Bisa. Kita udah nyampe di rumahnya Teguh dan pada saat itu Oke, yuk Pak, parkir di depan itu aja Pak. Di sebelah situ rumahnya, Pak. Oke, ya udah sekarang itu bukannya dia ya? Ada ya? Itu tuh. Kayaknya mau siap-siap cabut deh. Iya, itu dia. Oke, Kak, lu samperin aja langsung. Ya, dia kayaknya mau siap-siap cabut deh. Lu samperin aja langsung. Dia akhirnya turun dan ketemu sama Teguh di situ. Oke, Jus, langsung disadap di situ bisa nggak? Ujus monitor Jus. Siap mo. Nah, kayaknya dia emang mau cabut atau dia emang pengen untuk ya apa kayak itu Interview kemarin. kerja ya, Oke, interview iya, kerja iya, ya, bener. Gue? Kok kamu megang-megang mat terus bajunya rapi banget? Ngapain sih kamu kesini? Ya, aku pengen mastiin, aku pengen main aja. Aku kangen sama kamu, tapi kamu mau pergi kelihatannya. Kamu mau ngelamar kerja lagi? Iya, aku mau ngelamar kerja. Loh, kok ngelamar kerja lagi? Ya Terus iyalah, gimana orang aku sama udah kerjaan bosan. sama kamu? Ya aku udah bilang ke bos aku mau resign. Aku mau ngelamar kerja lagi sekarang. Emang kamu udah pasti keterima, nanti kamu nganggur lagi, nggak ada uang lagi. Terus kamu pinjam uang aku lagi, gimana kamu nabungnya? Gimana kita nanti nikah, Gu? Kamu pikirin ke situ dong. Nah, itu dia. Pada saat dia jujur dia mau pergi kemana gitu loh. Karena kita udah langsung nuduh dia dan udah langsung ngehakimin dia gitu lagi. Ya gimana dia akan bisa ngomong jujur gitu. akhirnya Teguh udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi, dia udah ketahuan juga, ya finally dia ngomong lah sama Ima. Itu urusan gampang deh. Penting aku cari kerja dulu, dapat uang tinggal tabung. Ya tapi kamu harus komitmen sama kerjaan kamu. Kamu jangan pindah-pindah kayak Ya gini. tapi kan aku nggak betah, aku mau pindah. Masa kamu jangan larang-larang aku sama hal yang aku mau gitu. Dan terus kemarin, kamu kenapa takut sama kamu tuh?
urusan gampang deh. Nanti aku cari kerja dulu, dapat uang tinggal tabung. Ya tapi kamu harus komitmen sama kerjaan kamu. Kamu jangan pindah-pindah kayak Ya gini. tapi kan aku nggak betah, aku mau pindah. Masa kamu jangan larang-larang aku sama hal yang aku mau gitu. Dan terus kemarin, kamu kenapa naktir temen kamu tuh? Tapi kamu gak ada uang, kamu naktir temen kamu. Udah kamu apaan sih, kamu tuh fitnah aku tuh udah telat wawancara. Ya, tapi aku kan lihat sendiri kemarin. Kamu gak, Bu, aku pacar kamu. Oh, kamu dengerin aku dulu, aku pengen ngomong sebentar, Bu. Dengerin aku dulu. Udah aku udah telat wawancara. Kenapa dia nggak bisa ngomong baik-baik sih? Dari tadi kan kita udah bilangin juga ya, Bu ya? Nah, itu dia gitu loh. Jadi pada saat cowoknya nih ngomong sesuatu sama dia ngehakimin cowoknya ya. Terus gimana cowoknya akan cerita panjang banyak sama Iya, dia gitu. susah juga kalau kayak gini ya. Karena care-nya dia yang berlebihan, jadi dia kayak gini, Mo. Ya yang kemarin jelasin ke aku dulu. Nggak ada, itu cuma fitnah doang. Itu cuma pikiran negatif tinggi kamu aja ke aku. Enggak, itu kemarin aku ngeliat dengan mata kepala kamu. Udah ya? Tunggu. Udah telat wawancara. Aduh. Enggak, kamu harus dengerin aku, Bu. Aku pacar kamu, mana? Kamu katanya mau serius sama aku, Bu. Nangis dalam hatiku. Sampai akhirnya dia di sini jadi nggak dapat jawaban apa-apa dan dia cuma jadi ditinggalin sama kita. Susah juga untuk ngebilangin orang kayak gitu karena dia ngerasa diri dia benar. Ya itu dia, karena dia ngerasa dia yang paling bener gitu loh. Dan apa yang dilakukan sama cowoknya udah kelihatan udah jadi semuanya udah salah Iya, gitu. karena cowoknya nggak ngelakuin apa yang dia mau. Aduh, tapi kenapa harus Oke, kayak yuk gitu? ikutin dia dong, ikutin dia. Sekarang kita areng ke mobil lagi, langsung ikutin si targetnya kita, Jus. Pada saat Teguh cabut, kita langsung ikutin Ima balik ke mobil. Jangan hakimin dia gitu loh. Gimana dia akan bisa cerita sama lu, gimana dia akan curhat sama lu kalau emang pada saat dia cerita, lu udah langsung ngehakimin dia. Kenapa? Masa terpojok, kenapa lo harus kayak gitu sih? Ya karena aku berhak nanya dong. Aku kan pacarnya, Pak. Lu berhak nanya, tapi pada saat dia menjawab pertanyaan dari lu langsung ngehakimin dia dan lu langsung bilang macam-macam tentang dia dan akhirnya dia nggak nyaman untuk cerita sama lu. Ya, cemburu boleh, tapi jangan berlebihan karena itu akan membuat cowok risih pasti. Ya aku bingung, Kak, karena dia tuh gak terbuka sama aku. Nggak terbuka gimana, kan dia udah cerita, dia emang mau ngelamar kerja, tapi pada saat dia cerita, lu ngehakimin dia. Ya dia baru cerita sekarang. Kemarin kemana, Kak? Nah, Oke, nggak, iya. Pak, ikutin aja Lo Pak. nggak boleh Gua nggak nyalain ngerti dia lagi kayak untuk gitu, ngomong seperti gitu apa sama lu, karena lu Masalah- ngerasa lu orang yang paling bener gitu. Udah kita ikutin dia sekarang, kita ikutin Teguh, udah Teguh berhenti di sebuah tempat. Oke, yuk, Jus, monitor Jus, langsung dipantau aja, Gus. Nggak, gue yakin banget dia pasti interview di kantor ini Iya, kan. harusnya sih Karena emang iya. dengan apa yang kita tahu kemarin gitu loh. Kalau dia emang mau melamar di tempat ini. Ya udah, berarti tungguin aja kali ya. Tapi ya nggak ada salahnya juga dia ngelamar di tempat ini kalau emang ini adalah sebuah pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya gitu loh. Iya. Nah maksud gua udah lu support Lo aja dulu, lu coba support dia dulu gitu loh. Dan lihat apa yang dia lakuin gitu loh. Mungkin aja ini memang adalah jalannya dia untuk apa ya, untuk mencari pekerjaan yang lebih baik gitu. Nggak ada salahnya untuk positive thinking sama dia. Jus, Ya, mungkin standby emang aja curiga dulu, ya Jus, curiga tunggu gitu, dia tapi ya selesai interview nggak ada di apa-apa kok sampai sekarang. tempat ini, Jus. Oke, coba lo pakai dulu. Udah tunggu aja dulu. Oke. Dan nggak lama emang dia keluar gitu. Tapi ternyata dia keluar sama ya, monitor. Udah ada pergerakan. Oh iya, iya. Oke, yuk, dia udah keluar dari kantor itu bisa langsung disadap nggak? Ini cewek yang kemarin kan? Iya. Oke, disadap di situ dong, itu ada cewek yang kemarin. Si cewek yang kemarin berarti udah nungguin dia di dalam dong dari tadi. Hai, Hai, kamu udah selesai? udah. Gimana tadi? Oh, kira-kira aku bisa terima lagi ketemu ya? Percaya deh sama aku, pasti kamu bakal keterima kok. Aku juga udah ajuin kamu ke bos aku kok. Kamu kan orangnya rajin, kamu juga baik, pasti kamu keterima deh. Enggak, tapi itu kok kayak godain gitu ya, Kak? Itu cewek itu godain cowok aku, Kak. Iya sih, Coba emang deh. kayak ngegodain. Cewek ini kayak Banget ngedeketin sih. cowok lu sih. Sumpah ini cewek keganjalan banget. Dia nggak ganjet gitu loh. Dia nggak ngegodain cowoknya lu. Kalau di sini yang gua tangkap adalah dia mencoba untuk menyemangati cowoknya lu karena cowoknya lu baru aja interview di tempat ini.
Apanya yang ganjen Tapi sih? di sini ya Ima udah khawatir banget gitu. Dia udah kayak gerasa-gerusuk entah gimana lah pokoknya. Kalau tempat kamu yang lama itu kan kamu harus panas-panasan. Iya sih nggak enak. Gajinya Terus juga orang juga nggak enak. enggak. Kalau ini kan lumayan. Ini aku senang banget. Cuma aku, aduh, nggak tahu banget nih cara terima kasih ke kamu gimana. Terima kasih. Ah, Nggak usah, nggak apa-apa. Tapi cukup deket juga sih, Mo. Ya deket ya pasti deket karena emang cewek ini yang ngajakin cowoknya lu untuk kerja di sini. Enggak, Kak, ini pasti ada apa-apa nih. Iya, ceweknya itu udah Oke jelas Kak, banget. udah rasa percayanya udah hilang langsung ke Teguh dan itu sangat banget gua sayangi. kamu ikut aku yuk. Ikut? Iya. Ikut kemana? Ya ada lah ikut aja pokoknya. Tapi sebelum kamu ikut aku, kamu udah selesai kerja kan? Udah jam segini sih, udah selesai. Yakin? Bener nih ya? Iya. Jadi ikut aku ya. Ya udah yuk. Oke yuk dia cabut dari situ, ikutin aja ya, ikutin. Nah ini cowoknya lu bilang sama cewek ini kalau dia terima kasih buat sama cewek ini dan ngajakin cewek ini buat pergi jalan gitu loh. Ikutin Pak. Tapi pada saat kita ngikutin Teguh sama Rosi, cewek ini memperhatikan sesuatu yang emang baik buat cowoknya lu gitu loh. Tapi caranya nggak kayak gini loh, Kak. Apa kan dia ngasih kerjaan sama cowoknya lu? Iya, aku tahu. Tapi cewek ini terlalu menggoda cowok aku banget. Dan cowok aku itu tuh dia ngerasa kalau si cewek ini udah ngerebut cowoknya, apalagi si Teguhnya juga kayak ngeladenin gitu. Nggak ngegodainnya itu dari mana? Terlalu deket gitu loh. Mau tadi di tempat tadi kan? Iya, gue juga dengar gitu. Ya ngegodain itu dari mana gitu loh. Nggak, dia kan tadi bilang, kemarin cowoknya lu bilang sama cewek ini kalau emang dia pengen berhenti dari tempat kerjanya dia. Dan temennya dia ini nawarin dia untuk kerja di perusahaannya dia. Bagus dong. Ya bagus, Kak, tapi caranya salah ceweknya, Kak. Cewek itu menggoda cowok aku. Kita ikutin lagi dong, ikutin. Pada saat di jalan, tahu deh, Kak. Tahu. Ini aku inget banget ini jalan ini aku inget banget, Kak. Ini Apa? kemana emangnya? Ini jalan ke tempat aku biasa sama cowok aku, Kak. Ke tempat biasa sama cowoknya lu maksudnya apa nih? Berarti ini tempat biasa lu ketemu sama cowoknya lu. Iya, tapi tempat spesial aku sama cowok aku, tempat favorit aku kenapa dibawa ke sini? Cewek ini. Di situ baru gua kaget. Kenapa Teguh ngajakin Rosi ke sini? Oke, enggak itu Pak, berhenti Pak. Coba berhenti depan lagi Pak. Berhenti depan lagi Pak. Tenang. Enggak, ini tempatnya. Ini tempatnya. Nah, itu tempatnya, Kak. Oke, Ujus monitor Ujus. Oke, Ujus monitor Ujus bisa disadap di situ Ujus. Pemandangannya bagus banget ya. Ya, bagus banget sih pemandangannya. Kamu tahu aja di tempat kayak gini. Ini tuh tempat favorit aku. Tempat biasa datang ke sini. Dia nggak pernah ngajakin orang lain selain lo kan ke sini? Enggak, dia bilang nggak pernah, Kak. Kamu tuh baik banget ya. Kamu bisa aja. Nah, tapi aku serius. Kamu tuh beda jauh banget sama pacar aku. Tapi kenapa harus dibawa ke Enggak, bentar. Enggak, dia banding-bandingin lu di sini. Beda jauh. Bedanya kenapa? Pacar aku tuh posesif banget, terus juga selalu nuntut aku, terus kayak gimana ya? Kayak gimana? Selalu beda pemikiran aja. Terlalu nuntut gua. Juga kali banding-bandingin lu masa dia banding-bandingin kayak sama ternyata orang bener lain? kan dugaan aku. Dari belakang tuh dia mengkhianati aku, Kak. Nggak, tapi berarti dia sama ini, Kak. Kamu berbohong, aku pun percaya. Kamu lukai, ku tak peduli. Coba kau pikir di mana ada. Kenapa sih lo harus ngebandingin cewek ini sama cewek lo sendiri gitu? Nggak pantas. Beda Kalau sama kamu. misalnya kamu udah nggak nyaman sama dia, kenapa kamu masih terusin hubungan kamu sama dia? Kan ada aku. Pasangan yang baik untuk Beda Kalau sama kamu. misalnya kamu udah nggak nyaman sama dia, kenapa kamu masih terusin hubungan kamu sama dia? Kan ada aku.
bisa aja deh. Ya emang kamu mau sama laki-laki kayak aku? Kalau nyaman, kenapa enggak? Untuk apa? Untuk apa cinta tanpa kejujuran? Kita kan udah sama-sama nyaman. Cinta tanpa buat Kenapa kita nggak ada artinya? jadian? Aku sih mau, karena kita juga udah sama-sama nyaman. Aku nggak percaya kan itu sejati ini kak. Aku sakit hati. Kau terbang. Oke, Jos, dia turun, Jos. Lagi cowoknya rese sih. Dia ngelabrak Teguh, dia menganggap kalau Teguh ini ngecewain dia banget. Dia sedih banget karena ya si Teguh ini udah janji sama dia, janjinya mau dikemanain gitu. Ternyata bener ya. Aku tuh di belakang aku. Kayak gini caranya. Jalan sama cowok ini. Kamu ngapain di sini? Kamu kayak gini caranya. Apaan sih? Kenapa sih kamu ngakuin ini salah aku? Teguh. Kalau emang dia ngerasa dia nggak nyaman sama ceweknya, harusnya dia ngomong dulu sama ceweknya gitu loh. Malah cari pelarian lain, ini dia nyari pelarian dan cari keuntungan dari cewek ini pasti, tau gak sih? Oke, yuk kita turun. Ya, turun. Kita pun juga langsung ikutan turun gitu loh. Aku udah gak semuanya. Kamu pasti konsentrasi lagi. Brother, oke, yuk kita dari kata kamu. Ya, kita dari kata kamu pesan Sivi. Lu amang salah di sini, brother. Oke, iya, ya udah, enggak dia yang lapor sama kita. Kamu ya. Oke, enggak, udah. Selama ini aku udah berusaha Oke, udah, sekarang lu jelasin aja gitu. Ini apa sih ya? Oke. Cara lu kenapa harus Oke, enggak, lu jelasin ke dia. Lu kalau emang udah bosan sama dia, lu nggak nyaman sama dia, lu jelasin baik-baik sama dia. Jangan sampai lu bandingin dia sama orang lain. Dasar cowok munafik ini. Ini apa sih? Kenapa? lu gak ada mamanya? Kita putus ya. Putus sekarang. Dia pun juga menerima gitu aja. Ya ketahuan berarti si cowok ini emang nggak sungguh-sungguh pada saat dia ngomong dia pengen nikahin si Ima. Benci sama kamu. Mungkin dia emang udah nggak nyaman lagi ngejalin hubungan sama Ima, tapi caranya dia untuk menyelesaikan masalah ini yang kurang baik. Lu nggak bisa kayak gitu, Lu brother. parah banget sih. Oke, dan buat lu hati-hati lo. Karena cowok ini mungkin juga nggak akan serius sama Dia lu. nggak bisa pegang janji. Oke, lain kali kalau emang lu udah capek ngejalin hubungan sama orang, ngomongin sama orangnya. Setidaknya walaupun dia lagi marah seperti ini, kita berusaha untuk ngomong sama dia kalau ya lu tuh salah kayak gitu. Yang penting gue sayang sama Semoga lu belajar dari apa yang udah lu lakuin, brother. Mau. Nggak, apa? Lu mendingan cabut Gue deh. tadi ngomong baik-baik sama lu Udah, untuk di situ, tapi lu nggak mau. Lu ngomongin baik-baik sama dia. Dan yang lebih lucunya lagi, gengs, ya mendingan Hah? Dia malah ninggalin Rosi gitu loh. Segitu takutnya dia untuk mengakui kesalahannya dia. Segitu takutnya dia untuk ya nyelesain masa ini dengan cara yang baik. udah ketahuan kan, berarti lu lihat deh, cewek yang baru ditembak aja ditinggalin sama dia. Ternyata Nggak usah nyesel lagi. ternyata benar kan kak. Selama ini aku tuh udah bilang dia tuh ada apa-apa. Tapi kalian nggak percaya. Nggak, kita bukannya nggak percaya, tapi sekarang kita udah lihat sendiri. Sorry kalau kita nggak percaya sama kamu, ya. Aku banyak nggak tahu dia kayak gitu. Banyak banget kak. Dan tega aku itu ke aku. Kak. Kita berusaha untuk menenangin dia, kita bilang sama dia ya, setidaknya sekarang lo udah tahu kalau cowok lo tuh seperti ini. Tapi ini juga bagus buat elu gitu loh. Karena di sini ternyata elu nggak bisa bikin nyaman cowoknya elu. Ya kalau kita bilang siapa yang benar siapa yang salah, dia salah karena dia udah khianatin elu. Oke? Gengs, ya kadang kita emang nggak bisa untuk ngedapetin semuanya sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Tapi kita bisa bikin semuanya yang kita dapatkan
yang berjalan dengan baik dan bikin kita bahagia. Dan satu yang kita tahu lagi, gengs, semuanya berlebihan itu nggak pernah baik. Oke, dan waktu itu menurut gue Gigi dan juga tim kamu terus kasus ini selesai, gue pemergi cabut. Gigi cabut. Baik.